Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam green. Halo Sobat Green yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik bagi Anda. Karena episode Bincang Bintang kali ini kita akan menghadirkan para pendiri dari minuman yang menjadi salah satu fenomenal di kalangan masyarakat, Choco Fazza. Telah hadir bersama kita Rininta Suci. Halo, Aldi Maulidiansyah dan Zaki Mubarak. Oke. Sobat Green, sebelum kita berbincang lebih lanjut, mari kita saksikan video profil dari Choco Fazza berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil coklat terbesar ketiga di dunia. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah konsumsi masyarakat dan produk olahan coklat itu sendiri. Selain itu, coklat merupakan salah satu bahan penyegar yang sering dinikmati oleh masyarakat. Coklat memiliki banyak kandungan. Salah satunya adalah anandamid yang dapat membuat kerja otak lebih tenang. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, 4 mahasiswa Institut Pertanian Bogor mengembangkan sebuah produk olahan coklat yang diberi nama Choco Fazza. Coklatnya nggak bercanda. Sejak 2013, Choco Fazza sendiri sudah hadir dengan 6 varian rasa yang beragam dan sangat digemari oleh para pecinta coklat di Indonesia. Menarik sekali video pengantar dari Choco Fazza dan sekarang kita akan tanya-tanya langsung dari para pendirinya. Oke, teman-teman Choco Fazza ini kalau misalkan kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan mempunyai beragam komoditas. Nah, salah satunya Indonesia menjadi penghasil coklat terbesar. Kalau dari Choco Fazza sendiri sebenarnya berdirinya bermula karena apa? Salah satu faktor itu Indonesia tadi menjadi penghasil coklat terbesar di Indonesia. Dan biasanya dari Indonesia itu dijual dalam bentuk bahan baku, dijual keluar, dan di luar negeri itu mengolah, dijual lagi ke Indonesia. Jadi olahan mentah yang dijual keluar. Iya, dan itu kan harganya murah kalau kita jual olahan mentahnya. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita yang mengolah sendiri bahan bakunya itu dan menjualnya dalam bentuk bahan jadi, itu kan gitu ya. Nilainya lebih dibandingkan dengan kita jual bahan baku. Oke, jadi melihat peluangnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau sebenarnya nih ya, kalau selain itu teman-teman ini para penggemar coklat juga. Iya, para penggemar coklat. pastinya. Apa, jadi itu menjadi salah satu alasan juga ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya Choco Fazza sudah berdiri sejak tahun 2013. 2013 sampai sekarang 2016 kan. Nah, teman-teman ini punya visi yang berbeda juga kan. Kalau ini jurusan apa nih? Agribisnis. Teknologi industri pertanian. Teknologi. Nah, itu 2 jurusan yang berbeda. Kemudian kalian bersatu jadi coklat ini untuk menghasilkan coklat. Ada kendala nggak sih sama 2013 sampai sekarang? Karena kan kalian juga background-nya berbeda gitu. Iya. Kalau Zaki ya? Zaki gimana? Kendalanya, ada kendala-kendala gitu nggak? Kalau pertama kali ya kendalanya itu pas kita formulasi. Jadi kan itu bertepatan dengan kita skripsi. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu antara harus formulasi coklat dengan ngerjain skripsi. Kemudian kalau kesininya itu lebih ke marketingnya. Jadi kan kita udah dapat nih rasanya. Nah, kita belum nemu orang yang bisa marketingin atau jualin produk kita. Nah, ketemulah si Ninta ini. Oh, jadi Ninta ini adalah marketingnya gitu ya? Iya. Jadi teman-teman Sobat Green yang ada di rumah, ketika ada kendala-kendala, mereka menemukan solusinya, salah satunya marketing ya. Kalau Ninta sendiri gimana gabung dengan Choco Fazza? Oke, awalnya aku juga nggak tahu ya kalau misalnya ada alumni IPB yang bisa menghasilkan Choco Fazza kayak gitu. Ya, salah satunya saya tahu dari media sosial, yaitu dari broadcast BBM. Nah, kebetulan saya juga dapat tugas mata kuliah tentang wawancara bisnis-bisnis yang terpopuler di IPB. Nah, salah satunya dari Choco Fazza kan. Nah, pada saat itu mereka lagi buka di Amazi ya pada saat itu ya. Nah, saya ke sana dan saya bertemu sama mereka. Nah, akhirnya mereka ke saya bergabung kayak gitu, mengajak untuk bergabung gitu. Oke, waktu itu kendala memang marketing ya. Benar-benar. Karena yang kita ketahui sebenarnya produk kalian ini kan berupa minuman. Nah, sementara ada di luar itu kan teman-teman mungkin bisa mengetahui ada berbentuk permen, kemudian ada produk yang bermacam-macam. Yang menjadi ciri khas sendiri dari Choco Fazza sebenarnya apa?
Kalau dari ciri khas Chocofaza tuh dari bahan bakunya. Jadi pas kita kuliah juga kan diajarin berbagai macam komoditas, termasuk dari jenis-jenisnya itu. Jenis dari ini. Jenis-jenis berbagai macam komoditas itu termasuk coklat. Jadi ada yang jenis yang terbaik, ada jenis yang biasa, ada jenis yang buruk. Nah dari situ kita pelajari dan untuk menciptakan Chocofaza itu kita pilihnya dari bahan baku yang terbaik. Makanya dibutuhkan waktu yang lama dalam formulasinya. Berapa lama kalian membuat Chocofaza ini? Kalau Sobat Green mungkin yang di rumah kan pengen tahu juga sebenarnya Chocofaza ini terbuat dari lama juga ya formulanya. Berapa lama? Sekitar 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan Sobat. Untuk formula. Gila, 7 bulan ini dari proses yang paling lama ketika apanya? Bagian apanya? Apakah meraciknya atau mulai membuat ramuan-ramuannya terus ngetester ke teman-teman atau bagaimana yang paling lama proses selama 7 bulan itu? Jadi kan kalau di formulasi itu kan mencampur bahan-bahan dalam misalnya komposisi yang sedikit saja berbeda itu rasanya udah jauh berbeda. Jadi yang paling susahnya di situ. Nah kita harus ngeraciknya, kemudian tester ke teman-teman, kalau istilahnya di teknologi industri pertanian itu organoleptik. Jadi kita ngasih tester ke 30 orang. Nah di situ dikasih kuesioner rasanya gimana gitu dari skala 1 sampai 5 biasanya. Terus mereka pada tester gimana? Kalau untuk pertama kalinya itu kebanyakan mereka itu ngasih nilainya paling 2 atau 1 gitu. Jadi kan sebenarnya target kita tuh untuk formulasi semuanya itu ngasih nilai 5 gitu. Jadi setiap kita ngasih produk itu orang bilangnya enak gitu. Berapa kali tester kalian? 3 kali. 3 kali ke 30 orang yang berbeda, jadi sekitar 90 orang tester lah. 90 orang. Iya. Sobat Green, 90 orang untuk ditester Chocofaza baru akhirnya mereka mengatakan enak gitu ya. Iya. Lumayan juga ya kalau untuk jumlah orangnya. Nah, kalau saya lihat ada beberapa kemasan, ada yang berbentuk kotak. Apakah ada yang menjadikan ciri khas gitu? Apa orang itu kalau misalkan ngelihat Chocofaza dengan merek yang lain untuk produk coklat itu, ini loh Chocofaza karena saya merasa apa gitu kalau di produknya sendiri? Yang menjadi ciri khas awalnya sih kemasan yang paling berbeda tuh yang di stand up pouch itu. Jadi itu kan emang didesainnya biasanya buat makanan ringan kayak keripik gitu kan. Terus kita coba kenapa nggak ini aja kan buat bikin beda dengan produk yang lainnya. Tapi kendalanya itu nggak efisien gitu, agak susah buat nakerinnya, buat konsumennya. Itu yang mana ya? Yang ini ya? Iya, stand up pouch. Oh yang ini, oke. Mungkin Sobat Green yang ada di rumah, kalau boleh saya ambil ya? Boleh. Oke. Yang ini, lumayan gede. Kalau ini ukuran berapa? 450 gram. 450 gram ini, oke. Gede juga, ini buat saya nanti ya? Iya, boleh. Oke, ada berapa varian? Ada 6 varian. 6 varian. Apa aja? Mungkin biar Sobat Green yang ada di rumah juga tahu varian-variannya gitu. Ya, yang pertama yaitu original. Original. Coklat milk. Coklat milk. Milk coklat. Oke, beda ya? Beda. Coklat. Nah, kalau misalnya coklat milk itu lebih dominan coklatnya daripada susunya. Kalau misalnya milk coklat lebih dominan susunya. Oh, Terus gitu. juga ada oat, ada black, sama dark. Jadi dari 6 varian itu yang best seller yaitu rasa original, dark, sama coklat milk. Oke, gitu. original coklat. Oke. Kalau ini apa nih? Itu ada tulisannya Original. Original. Ini yang best seller juga ya? Iya. Jadi untuk Sobat Green yang ada di rumah, kalau bagi pemula bisa lah ya. Iya. Kalau untuk pemula mungkin teman-teman bisa membeli yang bagian original. Nah, kalau sekarang kalau misalkan ada orang di rumah, Sobat Green yang ada di rumah juga pengen memesan, bagaimana cara memesan dari produk Chocofaza ini? Oke, halo Sobat Green, kalian pecinta coklat sejati, maka belilah produk Chocofaza karena coklatnya benar-benar nggak bercanda.
Coklatnya bener-bener Nggak bercanda. ada gayanya nggak bercanda gitu gimana? Nggak Ya. ada. Saya rasa kalian perlu nggak bercanda, biar todong, biar keren. Oke. Nah, kalau dari Rininta kan marketing ya, Rininta Iya. marketing. Gimana cara menyebarkan Chocofaza ini untuk di kalangan masyarakat? Oke, jadi kan Chocofaza ini kan baru 2 tahun. Distribusinya juga nggak secara merata. Nah, caranya yang paling jitu itu adalah melakukan oke. di promosi media sosial. Iya, media berarti online. Kenapa online? Ya karena supaya pangsa pasarnya juga lebih luas kayak gitu kan. Iya benar juga sih. Iya, masyarakat apa sih yang nggak bisa online gitu kan? Kamu searching aja langsung aja Langsung informasi aja. bisa didapatkan dari situ gitu. Oke, Jadi melalui media sosial misalnya Instagram, Twitter, Facebook kita sudah punya semua kayak gitu. Jadi kalian juga nggak usah khawatir untuk tidak mengetahui produk Chocofaza. Tinggal kalian search Chocofaza Dari langsung teman-teman bisa. Sobat Grim bisa langsung follow Instagramnya ya. Iya, boleh. Chocofaza. Iya, Choco_Faza. Choco_Faza. Oke, ini perlu dicoba ini soalnya. Terakhir buat Sobat Grim mungkin ada tips untuk Sobat Iri yang ada di rumah biar mungkin mereka mempunyai apa ya semacam usaha yang mirip dengan kalian atau tips-tips yang lain. Satu-satu kali ya dari Zaki mungkin. Zaki gimana kalau Kalau tips? untuk tips usaha ya, untuk memulai usaha itu harus fokus dan konsisten intinya. Fokus, Jadi, konsisten. jadi kalau usaha itu nggak bisa sehari atau 2 hari, Sehari deh. seminggu 2 minggu. Ini Jadi aja sampai 7 bulan ya formulanya. harus konsisten. Ah. Dan yang paling penting adalah fokus. Jadi nggak bisa antara usaha dengan yang lain, misalnya kerja atau gimana. Jadi kalau usaha ya usaha, kalau mau sukses di usaha. Kalau Aldi Kalau saya usaha itu nggak harus dengan modal yang besar ya. udah. Soalnya biasanya kalau orang-orang yang mau usaha yang ditanya pertama itu berapa sih modalnya ya kan? Sering juga ada yang nanya, Chocofaza tuh modalnya berapa sih bisa sampai kayak gini? Jadi jangan takut gitu buat mulai usaha. Karena ketika ditanya dosen juga, kamu modalnya apa mau usaha? Modal saya cuma 1 Pak, saya yakin. Oke, jadi yakin gitu Yakin. ya. Kalau Rininta Oke, jika sudah mempunyai suatu produk yang berkualitas, pentingnya yaitu adalah marketing. Ini adalah ujung Oke. tombak dari suatu bisnis. Percuma aja kalau misalnya mereka sudah mempunyai suatu produk yang berkualitas, tapi masyarakat nggak kenal produk kita, itu sama aja kan. Jadi setelah kita sudah melakukan formulasi dan melakukan launching produk yang berkualitas, maka kita harus mencari seorang marketing yang handal gitu. Oke. Sobat Green, jadi itu adalah tips dari teman-teman dari Chocofaza. Kalau Zaki mengatakan kita butuh fokus dan konsisten. Kemudian Aldi mengatakan kita harus punya modal. Modalnya adalah yakin dan marketing juga penting untuk memasarkan produk kita agar dijangkau oleh kalangan masyarakat semuanya. Demikian tips dari teman-teman Chocofaza bahwa kita harus fokus dan konsisten, kemudian kita harus mempunyai modal keyakinan dan jangan lupa marketing juga menjadi hal yang penting untuk menyebarkan produk-produk kita ke kalangan masyarakat. Ada pepatah dari Van Gogh mengatakan bahwa apa jadinya bahwa dunia ini jika tidak ada orang yang berani untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Sama halnya dengan teman-teman Chocofaza, mereka berani mencoba inovasi baru dengan mengeluarkan produk yang belum ada di pasaran dan akhirnya mengantarkan mereka pada suksesan seperti sekarang. Demikian bincang-bincang kali ini, saya Dara Ayu Puspasari, semoga tayangan ini bisa menjadi manfaat. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam green. Terima kasih sudah datang sekali lagi. Semoga